Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Pemirsa masih bersama dengan Mbak Tio di sini. Iya. Nah, kita mau lanjutin lagi tadi tertunda ya Mbak ya. Kalau udah bergabung ke Pick Air memang harus langsung lanjut ke genre atau menjadi pilihan opsional aja. Boleh gabung, boleh. Kalau nggak gabung ya udah nggak apa-apa. Sebenarnya menjadi pilihan teman-teman remaja sih. Teman-teman remaja mau tetap tergabung lanjut di genre, silakan. Enggak juga nggak apa-apa. Tapi alangkah lebih baiknya ilmu-ilmu itu kan diimplementasikan ya di genre. Karena di genre itu kan bukan cuma duta, tapi kita juga punya program-program organisasi yang bisa menunjang keterampilan teman-teman di Pick Air sebelumnya. Itu sih. Gitu. Dan kenapa waktu itu Mbak Tio memilih untuk melanjutkan nih, gabung lagi ya udah ke genre? Sebenarnya lebih kepada tanggung jawab sih. Jadi kayak aku udah dapat dan punya banyak ilmunya nih. Kenapa nggak diimplementasikan? Kenapa nggak diaplikasikan ke teman-teman yang belum terdampak sama program genre gitu? Mana juga kan didukung Tio sudah terikat dengan duta genre ya, yang punya tanggung jawab yaitu berkontribusi walaupun jabatannya 1 tahun, tapi kan menginspirasinya seumur hidup. Jadi mau ajak teman-teman remaja yang lain lebih banyak deh untuk tahu tentang genre. Jadi tergabung deh di genre lanjut lagi. Karena sayang gitu ya. Udah ketemu titik nyaman, ini Nyamannya rumah udah di gitu. situ. Ini rumah saya, ini rumah kedua gitu. Wow. Berarti memang udah jadi pilihan. Berarti di SMP waktu itu nggak salah pilih. Nggak Salah pilih organisasi. Karena sampai sekarang pun tetap aktif ya, tetap aktif di sini. Nah kalau dulu nih yang diedukasi, yang dikasih tahu, yang menerima nih. Kalau sekarang artinya udah lanjut ke jenjang lebih lanjut ini berarti artinya yang udah memberikan, yang menjadi fasilitator. Iya bener. Nah itu apa nih perbedaannya yang dirasakan ketika di Pick Air dan tergabung ke genre? Ternyata kalau dulu kan waktu di Pick Air kayak yang cuman materi gini doang bisa baca atau searching di Google. Ternyata pada saat kita udah jadi fasilitator banyak hal yang harus dipersiapkan. Misalnya bukan cuma kita harus memang paham dan mempelajari materinya ya. Kadang mungkin bisa dibilang materinya udah di luar kepala nih, tapi kan juga tetap kita harus memahami benar nih, karena kita akan memberikan ilmu sama si remaja. Ternyata banyak hal yang kayak misalnya kita harus tahu audiens kita, karena remaja itu kan punya karakter yang beragam ya Kak. Bukan cuma kita datang, kita kasih materi, mereka akan siap mendengarkan. Akan banyak kondisi-kondisi lapangan yang tidak terduga. Nah itu yang harus benar-benar kita persiapkan. Belum lagi mungkin di kitanya kondisi badan ataupun fisik yang sedang tidak baik gitu kan, tapi kita tetap harus mempersiapkan untuk kasih materi itu ke remaja. Jadi ternyata banyak sekali hal-hal yang di luar yang harus kita siapkan gitu. Bukan cuma materi, tapi juga secara pikiran, mental kita pun kita juga harus siap nih. Bahkan juga yang harus dipikirkan adalah metode apa yang tepat untuk kita kasih ke remaja ini, karena remaja 1 dengan remaja 2 itu pasti metodenya berbeda. Belum tentu penerimaannya sama gitu. Nah kalau melihat sekarang ini, ngelihat remaja, berita tentang remaja sekarang ini, Gangster kita ya. Iya, kita jangan bahas jauh-jauh deh ke luar negeri, ke Indonesia. Kita bahas Bengkulu aja sekarang. Itu remaja-remaja buat orang pada pusing sekarang semuanya. Nah, menurut kamu sendiri seperti apa sih keadaan sekarang ini melihat remaja-remaja itu, apa sih yang sebenarnya mereka butuhkan gitu loh? Sebenarnya yang mereka butuhkan itu adalah hal-hal yang terdekat dengan mereka, yaitu keluarga gitu. Jadi sebenarnya peran keluarga. Jadi remaja itu Kak sebenarnya ragam sekali karakternya ya kan. Cuman yang mereka perlukan itu hanya peran keluarga. Bagaimana mereka bisa merasakan 8 fungsi keluarga. Nah ini ada edukasi lagi nih. 8 fungsi keluarga itu boleh dirincikan dulu. Jadi 8 fungsi keluarga itu punya peranan bagi kehidupan remaja. Itu ada fungsi agama, fungsi pendidikan, finansial mereka ataupun ekonomi. Jadi
kebutuhan ekonomi mereka tercukupi, kebutuhan untuk mereka menerima pendidikan tercukupi, gitu. Terus juga ada namanya sosial budaya, ada fungsi cinta dan kasih sayang di dalamnya, dan juga ada fungsi lingkungan. Jadi semua fungsi-fungsi itu sebenarnya yang diperlukan sama remaja. Jadi mungkin yang kayak kita sampaikan tadi ya, gangster atau segala macam. Sebenarnya balik lagi kita nggak bisa menyalahkan si remajanya itu, tapi kita harus kilas balik lagi nih, bagaimana peranan orang tua di dalam keluarga terhadap remaja itu apakah sudah maksimal atau belum gitu. Oh begitu. Seperti itu. Jadi semuanya harus koreksi diri gitu ya. Bener. Jadi apakah, karena kan kita tidak bisa menutup kemungkinan juga ya orang tua dengan kesibukannya masing-masing sehingga melupakan fungsi-fungsi itu untuk si anak ataupun remajanya gitu. Oh begitu ya. Nah ini setuju sih, karena memang dari segala sisi juga harus mawas diri gitu ya, harus direnungkan lagi ini kenapa sebenarnya bisa terjadi seperti ini. Tapi ini juga tidak bisa menjadi pembenaran ya Tio ya, tentunya untuk para anak remaja di luar sana yang udah terpapar atau udah melakukan kejahatan-kejahatan yang luar biasa itu udah masuk tindak kriminal ya. Benar. Dan juga sebenarnya lebih kepada peran teman-teman lingkungan sekitar mereka juga sih. Nah, lingkungan berarti seberpengaruh itu itu. Makanya kayak misalnya Tio nih memilih Pick R, berarti kan Tio sudah menentukan lingkungan Tio nanti seperti apa. Iya, Tio dikelilingi sama anak Pick R nih. Balik lagi ke pilihan kita yang udah teredukasi nih. Benar. Gitu. Nah, kalau udah misalnya anak-anak nih udah melakukan tindak kriminal seperti itu, ada nggak sih peran Pick R atau peran genre untuk merangkulnya itu atau untuk membinanya itu seperti apa? Ada bahasan nggak tentang itu? Tentu ini menjadi fokusnya dari teman-teman remaja yang udah teredukasi ya. Jadi kita memanfaatkan berbagai media, entah itu media sosial ataupun mungkin peranan secara langsung. Jadi kita itu sebenarnya di genre ada namanya pendidik sebaya. Sebaya dan juga konselor sebaya. Jadi bagaimana teman-teman seusia remajanya itu bisa saling memberikan edukasi. Jadi biasanya kan kita taunya edukasi itu dari orang dewasa ke anak muda. Jadi bagaimana supaya penyampaian itu bisa nyaman nih dengan cara bahasanya mereka, dengan cara ataupun bahasa sesama usia mereka. Jadi kita memaksimalkan peran dari pendidik sebaya dan juga konselor sebaya ini gitu, untuk bisa tetap mengadvokasi, mengedukasi dengan cara ataupun bahasanya mereka gitu. Jadi mereka tidak merasa digurui, tidak merasa dinasehati, tapi sekedar kayak sama teman nongkrong, tapi mereka tetap dapat edukasi gitu. Itu jadi, peran dari pendidik sebayanya. Jadi itu pengetahuan itu dikemas sesantai mungkin, se-enjoy mungkin gitu ya, dengan tujuan yang sama tentunya. Itu kamu berarti pernah menjadi konselor atau pendidik sebaya begitu? Dua-duanya. Jadi di Pick R itu kita dikasih pelatihan untuk bagaimana kita menjadi pendidik sebaya, untuk kita bisa menginformasikan, mengedukasi. Dan konselor itu lebih kepada ranahnya lebih serius sih sebenarnya, lebih ke konsultasi, curhat. Kalau remaja-remaja sekarang ya curhat. Jadi kan karena remaja itu Kak, selain dari peran orang tua di keluarga tadi, mereka itu juga butuh peranan orang tua untuk bisa mendengarkan keluh kesah mereka. Tapi seringkali kadang orang tua tuh meremehkan, cerita gitu doang gitu. Padahal sebenarnya mereka hanya ingin didengarkan. Nah, itulah kita memaksimalkan peran dari konselor sebaya, bagaimana mereka bisa nyaman untuk curhat tanpa adanya judgement gitu. Begitu. Inilah fungsi yang diharapkan gitu ya. Jadi mereka tidak salah untuk tidak salah untuk cerita, ataupun mereka tidak hanya berdiam saja kalau mereka mendapat perlakuan yang tidak pantas. Kadang kan sering kali nih ada kayak korban dari perilaku bullying atau mungkin kekerasan seksual yang mereka tidak bisa untuk speak up. Nah, itulah peran dari konselor sebaya, bagaimana mereka bisa menjadi tempat yang nyaman untuk para korban ini untuk bisa berbicara ataupun bisa speak up terkait apa yang mereka dapatkan atau merasakan gitu. Nah, kan kamu udah sering nih berinteraksi dengan mereka tentunya. Itu gimana sih ketika lagi konseling atau lagi mendidik mereka itu seperti apa gitu? Kalau biasanya itu teman-teman ini ya, teman-teman seusia Tio. Jadi waktu di SMA itu sering kali permasalahannya itu biasanya belum yang terlalu berat sih, belum yang kayak korban
kekerasan seksual belum, biasanya tentang pacaran, tentang gemes-gemes gitu ya. gemes-gemes gitu. Jadi Tapi tetap harus didengarkan. tetap kita harus tetap memposisikan diri kita sebagai pendengar yang baik. Oke. Jadi kita mendengarkan dan kita harus tahu dulu nih apa sih mereka butuhkan. Apakah mereka hanya butuh untuk didengarkan atau mereka memang butuh solusi dari permasalahannya. Kadang tidak semua permasalahan itu butuh solusi. Mereka hanya butuh didengarkan aja nih gitu. Jadi Mereka kita udah tahu harus ngapain sebenarnya. Iya, ya. sebenarnya mereka udah tahu. Jadi sebenarnya dibilang seru tuh enggak juga ya, karena kita harus memikirkan permasalahan orang lain, sedangkan kita juga sebenarnya punya masalah nih gitu kan. Atau yang sering kali Tio dapatkan itu adalah permasalahan teman-teman itu sebenarnya belum Tio alami. Jadi kan kayak oh ini jadi notice juga nih untuk diri Tio gitu, ternyata harus gini, jadi saling belajar juga gitu. Tapi kalau udah di ranah genre, udah di sekarang ini, itu permasalahannya banyak yang memang lebih serius, entah itu tentang broken home, teman-teman yang broken home, teman-teman yang mungkin belum mendapat kesempatan yang sebagaimana remaja yang lainnya. Terus kita juga seringkali cerita-cerita sama teman-teman di LPKA, teman-teman di panti gitu-gitu. Begitu. Nah, kalau kamu melihat remaja sekarang ini nih, yang harusnya mereka dapatkan atau yang paling bisa nih warga lakukan untuk menyelamatkan para remaja-remaja sekarang ini apa sih? Tapi tahan dulu. Oke. Baru ada napas. Baru mau Tahan dulu, nanti kita bahas selanjutnya berikut ini. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.